Halo, nama saya Thomas Hanandri, owner dari Rahasia Art Space and Eatery ini. Basicnya dulu saya adalah ilustrator gitu ya. Terus kemudian saya dapat banyak kerjaan-kerjaan dari Jakarta. Kemudian saya pikir saya bisa hidup dari kerjaan-kerjaan saya sebagai ilustrator karena waktu itu orderan-orderan lumayan banyak masuk ke saya. Lalu 2019 akhir saya memutuskan untuk resign dari sebuah kantor di Surabaya. Kemudian saya fokus untuk kerja di bidang ilustrasi ini. Cuman ternyata masuk 2020 itu ternyata masuk ke pandemi gitu. Kerjaan-kerjaan dari Jakarta semua on hold semua. Terus saya juga bingung gitu. Dari kecil saya memang bercita-cita pengen punya sebuah bisnis kuliner juga sebetulnya. Dari uang yang saya ada, kemudian saya kumpulkan pelan-pelan. Awalnya saya buka toko pot karena waktu 2020 kan tanaman-tanaman, pot-pot semuanya hype semua. Ada perputaran uang dari jualan pot, jualan tanaman itu. Terus saya juga di rumah ibu saya itu ada banyak banget barang-barang yang sebetulnya nggak kepake, tapi bisa dibilang sebenarnya cukup antik. Kayak misalnya ada piringan hitam, ada koper, itu ini bisa nih buat ini nih, buat dekorasi kafe gitu kan. Uang dari pot-pot tadi muter semua, terus kemudian saya coba dekor-dekor dulu sedikit-sedikit gitu. Lama-lama udah jadi dan tinggal saya mikir kontennya kafe ini apa nih gitu. Saya berpikir kalau misalkan kita bikin kafe ini isinya kopi, itu akan sama dengan yang lain gitu. Saya dulu berkaca dari bisnisnya Nintendo sebetulnya. Kalau dulu game-game itu dulu kan semua fokusnya mainnya ke grafis yang bagus-bagus gitu. Kemudian Nintendo muncul bukan dengan grafis yang bagus tapi dengan gameplay yang menarik gitu. Dari situ saya belajar, saya nggak pengen ada di jalur yang sama dengan kafe-kafe lain, yaitu kopi. Sampai saat ini tuh kopi itu sangat-sangat banyak dan orang-orang yang terlalu ngerti kopi itu jadi banyak banget gitu. Akhirnya kenapa kita nggak nyoba teh gitu. Karena sebetulnya teh ini ragamnya itu banyak dan lebih mudah dinikmati gitu. Karena saya sendiri ketika nyoba kopi nggak bisa ngebedain antara kopi dari kafe ini itu bagi saya rasanya sama semua sih. Karena saya nggak ngerti juga apa namanya rasanya kopi ya. Tapi kalau teh, saya dari kecil sering minum teh, terus experience saya tentang teh ini lumayan. Mungkin bisa saya terapkan ke sini gitu. Terus saya coba teh, akhirnya saya kenal juga sebetulnya teh itu lumayan luas. Kalau kita ngomong daun teh, mungkin teh itu cuma ada black tea, ada white tea, ada green tea gitu. Tapi sebetulnya itu ada golongan-golongan tisan sebenarnya. Seduhan-seduhan selain dari daun teh, ada dari bunga telang, ada dari bunga chamomile, chrysanthemum, bahkan sampai yang kita punya ini ada dari kulitnya coklat itu juga ada, terus kemudian dari cocoa nibs itu juga ada, itu diseduh, itu termasuk sebagai golongan tisan sebenarnya. Kenapa namanya rahasia ya? Rahasia sebetulnya. Sebetulnya dulu saya juga bikin tempat ini sebelum jadi kafe dan jualan pot dulu tuh karena basicnya saya ilustrator. Saya sering ngajarin juga ke adik-adik mahasiswa di perguruan tinggi swasta dan negeri di Surabaya gitu ya untuk belajar di sini. Kemudian memang saya dan teman-teman Jakarta orbitkan untuk jadi ilustrator beneran gitu. Ini jadi kayak tempat rahasia nih, kita nggak ada yang ngerti di Surabaya itu ada tempat beginian gitu kan. Dulu kita namakan Rahasia Space gitu. Kayaknya tempatnya ini lumayan sesuai sama konsepnya gitu. Terselubung juga, agak viral juga ya, kita namanya dengan rahasia gitu. Jadi kalau tanyain kenapa? Ya rahasia. Gampangnya kalau misalkan ketemu di mana? Rahasia gitu. Rahasia berarti kan orang nggak sih kayak nyari tahu gitu kan. Responnya lumayan bagus karena ini tempatnya juga masuk ke perumahan, jadi kalau orang mau cari tempat yang tenang gitu ya, jalan tugas atau ngapain itu rata-rata orang perginya ke sini sih. Hambatan-hambatan, nah kita memang basicnya semi outdoor ya. Kalau misalkan musim hujan kayak gini tuh jadi outdoor tuh kadang-kadang kalau pas hujan lebat itu jadi nggak kepake gitu. Promosi kita sejauh ini paling cuman baru lewat Instagram aja, kita belum pernah run ke sana sini. Mungkin ke bawah idealis saya gitu ya. Jadi biarkan tetap rahasia dulu lah. Sejauh ini yang kita lakukan adalah dari mulut ke mulut gitu. Didukung juga sama ini ketika saya jualan pot. Nah jualan potnya ini yang bener-bener hard sell-nya kenceng banget gitu. Ikut event sana sini. Nah, ketika orang kesini ngambil pot atau beli pot ya akhirnya mampir kesini, akhirnya ya itu dari situ-situ sih. Tapi jangan dibandingkan sama yang di toko-toko yang di pinggir jalan gede ya. Nyampe pernah 60 transaksi per hari juga pernah gitu. Jadi kalau misalkan musim hujan gini
kan jadi pendapatan bener-bener turun nih, mungkin ya 13-20 transaksi itu udah lumayan oke sih. Ya kalau kasir pintar sendiri sebetulnya saya tahu bukan dari saya, kan dulu ada temen rekomendasikan kita untuk pakai kasir pintar sebetulnya. Karena basicnya saya juga di ilustrasi, jadi saya juga nggak terlalu paham masalah keuangan, pembukuan apa segala macam gitu. Informasi yang saya butuhkan saya rasa sih udah terakomodasi di situ ya, kayak misalkan harian ini sudah per hari ini transaksinya berapa, yang masuk ke cash berapa, yang ke ada pembayaran via EDC. Sejauh ini udah cukup oke sih. Jujur saya juga masih belum pakai yang lain-lain juga, baru pakai ini dan saya rasa ya sudah cukup ya. Kliennya kasir pintar kan anak-anak di ini yang jaga bank info, atau mungkin waktu pagi waktu nyalain ada notifikasi bahwa waktunya pembayaran gitu, tuh dibilanginnya sama mereka, mas ini udah subscribe-nya udah habis nih gitu. Oh ya udah saya isi dulu. Isinya juga saya pikir juga lumayan gampang juga, bisa pakai virtual account di BCA dan prosesnya juga lumayan cepat ya. Kalau pembukuan awal banget kita pakainya manual gitu, tapi aplikasi kasirnya dari awal kita udah pakai kasir pintar gitu. Ya balik lagi karena saya bukan orang-orang accounting atau yang belajar begitu, jadi melihatnya kalau dulu tuh ya transaksi ini sehari kita harus ngeprint transaksi 2 kali, harus dicatetin satu gitu kan. Lihat itu fiturnya di kasir pintar, ternyata udah ada nih mau tanggal segini sampai tanggal segini penjualan teh ini itu udah berapa ini, terus HPP-nya berapa, untungnya berapa, ternyata udah ada juga. Jadi ya agak lebih otomatis juga sih. Saya Thomas Hanandri, owner dari Rahasia Art Space and Eatery di Surabaya. Kami sudah menggunakan kasir pintar.